record udah. Oh, sudah bisa. Siap, siap, Prof. Makasih, Prof. Ayo, Pak Firman, 10 menit ya. Waktu waktu dipersilakan untuk proposal. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Dokter. Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Penguji, Pak Prof. Tantri dan Bu Dokter Ina yang saya hormati. Perkenalkan, saya Firman Laduane. Judul proposal tesis saya adalah pengaruh regulatory pressure dan green market orientation terhadap kinerja melalui green supply chain management dan green innovation. Sebagai pembuka, adapun masalah utama yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini adalah bahwa dunia bisnis saat ini menghadapi tantangan di mana perusahaan harus mencapai kinerja ganda, yaitu harus profit dan harus bertanggung jawab secara ekologis. Namun, terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkonfirmasi adanya ketidakkonsistenan temuan tentang bagaimana praktik ramah lingkungan diterjemahkan menjadi kinerja yang nyata. Ini terkonfirmasi lewat penelitian TRAN tahun 2022, HASMI dan ARKAM tahun 2021, dan WANG tahun 2020. Selain itu, adopsi Green Supply Chain Management di negara berkembang juga menurut MOSA tahun 2025, efek langsungnya terhadap kinerja juga masih belum meyakinkan. Hal ini memunculkan dilema bagi pemimpin bisnis, apakah praktik ramah lingkungan benar-benar menguntungkan secara finansial. Berangkat dari ambiguitas temuan tersebut, saya mengidentifikasi 3 kesenjangan utama yang menjadi landasan studi ini, yaitu pertama, kesenjangan integrasi. Penelitian sebelumnya oleh Hasmi dan Arkam hanya menggunakan regulatory pressure sebagai variabel moderasi. Di penelitian saya menggunakan 2 variabel input, yaitu variabel pendorong, yaitu regulatory pressure dan green market orientation. Uh, saya satukan dalam penelitian ini untuk melihat efek interaktif antara keduanya. Kedua, inkonsistensi temuan. Banyak penelitian terdahulu berhenti pada kinerja operasional, yaitu Green Supply Chain Management. Karena itu penelitian ini memposisikan inovasi hijau atau Green Innovation sebagai mediator serial untuk menjelaskan proses konversi praktik operasional GSC menjadi nilai ekonomi, itu Green Innovation. Ketiga, kesenjangan kontekstual. Kurangnya eksplorasi pada UMKM ekspor di Indonesia, padahal entitas bisnis ini menghadapi tekanan ganda, pada saat yang sama sumber daya mereka masih terbatas. Penelitian ini sendiri dilatar belakangi oleh 2 teori utama, yaitu teori institusional yang menjelaskan bagaimana regulatory pressure sebagai tekanan paksaan mendorong legitimasi organisasi, dan teori NRBV, result based view, yang menjelaskan bagaimana green market orientation menjadi kapabilitas internal yang menciptakan keunggulan kompetitif. Kedua teori ini diwujudkan dengan adopsi green supply chain sebagai kapabilitas operasional dan green innovation sebagai mesin penggerak inovasi untuk mencapai outcome kinerja baik finansial maupun lingkungan. Kerangka konseptual penelitian ini ada 11 hipotesis yang memetakan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Alur hipotesis ini ada 3 tahap, yaitu tahap input atau tahap pemicu atau dorongan, ada pada hipotesis 1 dan hipotesis 2. Kemudian ada tahap penerusan kapabilitas operasional menjadi inovasi pada tahap 3. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu outcome, dampak akhir pada kinerja ganda, yaitu financial performance dan environmental performance. Poin sentral dalam penelitian saya yaitu terletak pada hipotesis 8 dan hingga 11, di mana logika yang saya ajukan adalah tekanan regulasi tidak otomatis berubah menjadi profit. Ia harus dikonversi secara berurutan
melalui praktik operasional, yaitu Green Supply Chain Management, kemudian membangun kapabilitas inovasi, barulah dampak kinerja bisa terakselerasi. Untuk menguji hipotesis ini, secara ilmiah penelitian ini melibatkan 120 hingga 200 responden UMKM ekspor di Indonesia dengan kriteria spesifik, omset di bawah 50 miliar, aktif ekspor dalam 2 tahun terakhir, dan kepemilikan sertifikasi lingkungan. Periode pengumpulan data berlangsung pada Maret hingga Juli 2026 melalui distribusi kuesioner secara daring, serta kunjungan langsung ke pusat-pusat pelatihan komunitas ekspor. Analisis data menggunakan SEM PLS melalui Smart PLS untuk mengevaluasi outer model terkait validitas instrumen dan inner model untuk menguji signifikansi hubungan mediasi serial. Definisi operasional atau pengukuran di sini, regulatory pressure diukur menggunakan 3 indikator yang bersumber dari Benjamin et al. Tahun 2023, yang bersumber juga dari Fanal et al. Tahun 2017. Green Market Orientation, 9 indikator oleh Nerver dan Slater, Papadas 2017. Green Supply Chain Management ada 7 indikator, Green Innovation ada 13, Environmental Performance ada 5, dan Financial Performance ada 4. Semua indikator-indikator ini diadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada pengembangan model mediasi serial yang mengintegrasikan institutional teori dan RBV dalam satu kerangka koheren, memberikan bukti baru dari perspektif negara berkembang. Diharapkan implikasi merger dalam penelitian ini mengubah mindset pelaku usaha bahwa regulasi bukanlah beban biaya, melainkan dorongan untuk membangun kapabilitas strategis. Sebagaimana tesis saya menyimpulkan, transformasi hijau adalah perjalanan strategis dari tekanan regulasi melalui keunggulan operasional dan inovasi menuju kinerja berkelanjutan yang baik. Demikian paparan proposal saya. Suatu kehormatan bagi saya mendapatkan penguji yang luar biasa, ahli dalam bidang riset manajemen. Kritik dan saran tentu saja akan meningkatkan kualitas tesis saya. Terima kasih, Pak Dokter. Makasih Mas Firman atas paparannya. Baik, untuk itu eh, kami serahkan ke penguji pertama ini Bu Dokter Rina ya, kayaknya penguji pertamanya ini. Atau Prof Tantri dulu mau siapa duluan? Saya dulu aja, Pak. Ya Prof Tantri silakan Prof Tantri. Monggo monggo Pak. Oke, silahkan diganti ke naskahnya. Wordnya Firman. Oh, siapa? Oke, Ini Pak. saya sebenarnya udah cek semua ya, cek tulisannya udah rapih ya, nggak ada masalah. Oke, kita pelan-pelan ke bawah dari mulai kata pengantar. Kata pengantar. Oke, itu eh, kaprodi dulu ya, baru pembimbing ya. 34. Oh, siapa? Oh, siap, 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 siap. Oke, terus ke bawah. Oke, karena nggak tulisannya udah rapi, saya ke pendahuluan, pendahuluan. Oke, urgensinya apa? Urgensi penelitian ini bahwa kinerja perusahaan hari saat ini, Enggak. No, no, no. Kalau urgensi berarti vokal variabelnya apa dulu? kinerja Pak. Kinerja apa? Kinerja di sini ada 2, yaitu financial performance dan environmental performance. Dua-duanya. Iya, dua-duanya Pak. Oke, terus urgensinya apa? Kenapa kamu ngomongin kinerja? Karena kinerja di sini tidak muncul secara otomatis Pak. Dia Enggak, yang hal tertulis saja. Yang tertulis ada nggak? Yang tertulis, yang kamu tulis itu apa?
Eh, di sini ada fenomena Pak. Enggak, saya Kayak, nanya urgensi, bukan fenomena. Urgensinya apa? Loh, kalau pendahuluan itu yang pertama kan urgensi. Urgensinya, iya kan? iya Pak. Kalau pendahuluan urgensi. Urgensinya apa? Kenapa kamu meneliti kinerja? Karena ada penelitian terdahulu yang mengkonfirmasi ada tidak konsistenan temuan gitu Pak. Mana tulisannya? Kinerja, urgensi loh, urgensi di awal loh. Eh, di paragraf satu saya menjelaskan tentang pentingnya kinerja. Kemudian saya Mana juga pentingnya kinerja mana? ini Pak dibuka dengan isi bahwa perusahaan hari ini eh, mendapatkan tantangan ganda untuk menghasilkan kinerja Oke, jadi keuangan. saran, jadi gini, Saudara Firman ya. Ya, Pak. Saran saya, kamu vokal variabelnya jangan kinerja. Saran saya adalah environmental performance, environmental aja. Kan sedikit tuh. Siap, Pak, siap. Ya, jadi fokus vokal variabelnya environmental, jangan financial performance. Itu banyak kan. Tapi kalau environmental performance, kalau di Scopus kan dikit kan. Halo? Siap, siap, Pak. Jadi kamu bisa nulis urgensi bahwa itu variabel ini jarang diteliti. Eh, Penelitian ini, Pak, eh, menggunakan rujukan penelitian sebelumnya yang outputnya juga adalah kinerja dua ini, Pak. Iya, kamu kan lihat pedoman nggak? Lihat, lihat, Pak. Kalau di pedoman tulisannya apa? Pertama urgensi kan? Iya, urgensi. Dimulai dari vokal variabel, ya nggak? Iya, siap, Pak. Vokal variabelnya environmental performance. Siap, siap, Pak, siap. Jadi kamu bisa ngomong bahwa urgensinya apa? Penelitian environmental performance relatif jarang diteliti, gitu loh. Ngerti Siap, nggak? siap, siap, Poinnya siap, ngerti nggak? siap, siap. Mengerti, Pak. Iya, oke. Sekarang penelitian-penelitian terdahulunya mana? Penelitian terdahulu di sini ada penelitiannya Tran, Hasmi dan Arkam dan Wang yang mengkonfirmasi bahwa Ada tiga, ada tiga penelitian terdahulu. ada empat Pak, ada empat Ada sama empat. yang Oke, ada Musa. empat ya. Lampiran satu dicek, lampiran satu dicek, lampiran satu. Ada berapa lampiran satu? Ada 35 Pak. Ada 35. Sekarang lampiran satu judulnya apa? Penelitian terdahulu. Judulnya penelitian terdahulu. Lah berarti kamu harus ada 35 dong, jangan 4. Ada 35 Pak. Iya, ada 35 kan? Mm-mm. Ada 35. Jangan jangan eh jangan 4. Jangan 4. Jadi di pendahuluan geser ke pendahuluan. Geser ke pendahuluan. Mana pendahuluan? Eh jangan 4. Tadi kan saya nanya, kamu nyebutnya 4 padahal ada tiga Tiga puluh lima, lima ya? 35 ya. Iya, kamu tulis. Jadi kamu bisa tulis penelitian terdahulu kan di pedoman ada pedoman. Siap Pak, siap. Kamu tulis ringkasan dari chapter 3, geser ke chapter 3. Chapter 3 hubungan antar variabel ya Pak. Hubungan antar variabel. Nah, ini hubungan antar variabel. Hubungan mana? Hubungan antar variabel. Ya, Hubungan antar variabel kan banyak nih. Ini ini kan banyak nih. Kan siap. kamu lampiran satu dari sini kan. Iya, siap Pak. Ini kan bisa ditulis dalam satu dua kalimat. Satu hipotesis, satu dua kalimat. Paham nggak? Siap, siap Pak. Ya iya, jadi bisa nulis banyak, dua paragraf di pendahuluan. Siap Pak, siap.
Oke. Oke ya. Iya, iya, Gapnya siap. apa? Sekarang gapnya apa? Eh, gap, gapnya di sini ada tiga, Pak. Yaitu yang pertama, eh, di penelitian sebelumnya itu eh, regulatory pressure dan green market orientation itu diteliti secara terpisah. Sehingga di penelitian saya mengkombinasikannya eh, untuk melihat antara pendorong dan operasional, kemudian dikonversi menjadi inovasi, apakah berdampak Nah, terhadap sebentar, sebentar. kinerja atau tidak, Pak? Sebentar. Gap research itu asalnya dari penelitian terdahulu. Kan kamu nulisnya 4. Tadi kan? Iya, siapa? Harusnya nulisnya ada 35 kan? 35 kamu ceritakan dalam 2-3 paragraf. Dari penelitian terdahulu ini baru kamu bisa ngomong gap. Paham ya? Siapa? Namun demikian, bla bla bla, itu gap. Jadi ini belum ya, belum bagus. Karena Siap. berdasarkan 4. Harus berdasarkan 35 yang kamu tulis di lampiran 1. Oh, siap, Oke? siap. Siap, siap. Oke, sekarang geser ke bab 3. Ke bab 3. Ini, Pak. Bab 3. Oh, bab tiga. Oke, bab 3 ini masih dua, satu satu judul dua. H1, H2 digabungin. Iya, siapa? Harusnya dipisah sendiri-sendiri ya. Siapa, siap. Jadi kenapa hubungan regulatory pressure ke apa namanya GSCM itu apa? Per Regulatory satu-satu, pressure. per satu-satu. Ini kan digabungin. Siapa? Paragrafnya, Oke. judulnya digabung, tapi paragrafnya terpisah pembahasannya, No, Pak. no, 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 no. Subjudulnya sendiri-sendiri. Oh, siapa? Subjudul sendiri-sendiri, hipotesis juga sendiri-sendiri gitu ya. Siap, siap. Oke, ke bawah. Ke bawah sama ya. Ini Iya, digabung-gabung semua. iya, sama-sama, Pak. Oke, jadi jangan ya. Siap. Oke, sekarang ini ada singkatan HACCP itu apa? Kalau ada singkatan, disingkat dulu. Dikasih keterangan, baru selanjutnya boleh disingkat. Oh, siap, Pak. Oke? Siap, siap. Oke. Ini unit analisisnya siapa? Unit Sebentar, analisisnya sebentar, UM. sebentar, sebentar. Naik dikit, naik dikit. Klik, oh, stop. Coba klik hair, hair and alamer. Klik, diklik. Klik, itu yang kursor kamu. Klik. Hair and Alamer, yang mana, Pak? Ini kursor kamu tadi, bawah, bawah dikit, atas dikit, atas dikit, atas dikit, atas dikit. Ah, klik, diklik, diklik, atas. Eh, Aduh, ini oh, ini, kursor. iya, iya. Klik, diklik, klik. Oh, Hire ini, and Pak. alamarnya diklik. Nggak Iya, udah. Mendeley ya. Iya, Kenapa iya. nggak Mendeley? Siap, Pak, siap. Iya, iya. Lah kan saya minta 100% harus Mendeley. Iya, ini belakangan Ya saya tambah jadi nggak saya ada lupa. alasan. Siap, Semuanya Pak, siap. Mendeley. Siap, siap, Gitu. Pak. Pasti ketahuan kalau nggak Mendeley. Siap. Gitu yang atas Mendeley udah, tapi ini nggak Mendeley. Gitu ya. Ada beberapa yang nggak Mendeley. Kayaknya satu aja ini, Pak. Satu tapi ketahuan ya. Siap, Pak. Oke. Unit analisisnya siapa? Unit analisisnya UMKM ekspor, Pak. Siapa yang jadi unit tamatan? Eh, Kalau UMKM biasanya kalau dia skala kecil, mungkin ownernya atau manajernya, Pak. Yang paling tinggi ya, karena Ya, UMKM, ya owner paling atau tinggi. direktur lah. Ya, atau ya. Oke, ditulis dong di sini. Ada, Pak. Mana? Oh, ya. Mana?
Mana? Bentar, Pak. Ini Pak. Oke, ini kenapa menggunakan data sekunder nih? Kamu yang bawah. Nih, akhir Eh, paragraf itu. Data sekunder sebenarnya hanya untuk apa ya, mencari data responden gitu Pak. Mencari data responden, maksudnya? Ya, eh, data-data UMKM kan adanya di kementerian Pak. Oke, ditulis, itu ditulis secara jelas UMKM ini diperoleh dengan data sekunder gitu loh. Jadi jangan jangan kamu menggunakan data sekunder aja, Oh siap Pak, siap. Pak, dijelaskan. Gitu ya. Siap, siap. Oke, cukup dari saya kembalikan ke Pak Safwan. Makasih Prof atas arahannya dan bimbingannya. Selanjutnya Bu Dokter Rina, waktu dan tempat dipersilakan Bu. Iya, terima kasih Pak Dr. Safuan. Tadi ada beberapa hal yang saya sama dengan Pak Tantri ya. Jadi hipotesis, saya sih mengapresiasi ya penulisan rapi dan banyak menggunakan sitasi ganda ya dalam penulisannya. Oke, Mas Firman. Pak Firman, Ya, Bu eh, Dokter. tapi sayangnya di dalam hubungan antar variabel itu, contohnya tadi yang H1, H2, jadi saya sepakat bahwa itu harusnya dipisah. Itu masih ada definisi. Jadi Oh, siap. definisi itu tempatnya bukan di situ kan, harusnya di tinjauan pustaka. Contoh yang masih ada definisi itu yang green market orientation di H2 kalau nggak salah coba nih. Di sini ada nih, oh H2. Di sini orientasi pasar hijau merupakan kapabilitas yang itu kan masih definisi ya. Harusnya sudah betul-betul menunjukkan si green market orientation ini kepada GSCM tuh siapa saja yang mengkaitkan gitu. Itulah kenapa lebih baik dipisah aja supaya clear, jelas hubungan antar variabelnya gitu ya, Pak Firman ya. Siap, Jadi siap, Bu ada Dokter. beberapa bagian yang eh, ada definisi gitu. eh Kemudian selain itu istilah sih, Bapak mau pakai istilah apa? Karena istilahnya jangan ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris gitu. Mau istilahnya green market orientation atau orientasi pasar hijau. Harusnya di satu naskah ini sebaiknya sih istilahnya satu aja. Kalau memang mau pakai semua sih, semua kan saya lihat ada yang di bahasa Indonesia kan tiba-tiba kemudian ada yang tetap menggunakan bahasa Inggris. Sebaiknya di satu istilahkan. Kalau ini kan istilahnya dicampur-campur gitu ya. Oke, gitu ya Pak Firman. Nah, Siap, kemudian Bu Pak Dokter. Firman, em, di bagian metode penelitian. Kayaknya harus clear dulu deh. Ini penelitiannya adalah penelitian apa? Jadi apa namanya? Misalnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, itu harus satu paragraf. Mungkin dibuat Ah, outline. siap, siap, Kemudian siap. populasi dan sampelnya siapa? Populasi dan sampel adalah jadi bukan langsung tiba-tiba metode penelitian studi ini memusatkan perhatian pada enggak. Jadi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei yang datanya diambil dengan one shot study misalnya kayak gitu. Kemudian paragraf selanjutnya baru populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil menengah yang berorientasi ekspor. Kasih contoh misalnya kayak apa gitu. Misalnya ada contohnya barangnya apa atau jasanya apa, kemudian mungkin ada contohnya tuh yang kayak gini, yang ada di mana, yang ada di kota besar aja kah, ada yang di seluruh Indonesia kah, jadi lokusnya juga harus ada ya, maksudnya betul-betul di Indonesia, berarti nanti harus semua UMKM ditanyakan ya, mewakili semua provinsi atau dibatasin gitu. Kemudian nanti yang mengisi siapa? Kan kuesioner ini apakah diisi oleh pemiliknya, Ya, apakah diisi oleh direktur operasionalnya, atau siapa itu juga harus clear sih. Gitu. Jadi nggak cuman apa bahwa oke eh, populasinya UMKM, tapi yang diamati unit amatannya itu pemilik ya, pemilik atau unit analisis harusnya sih UMKM-nya ya, unit amatannya yang owner gitu. Tapi nanti coba dibuat kalimat yang lebih efisien gitu ya. Maksudnya kan ini membingungkan kata-katanya ya. Kemudian sampelnya kalau misalnya memang menggunakan purposive sampling
Purposefnya juga harus jelas ya. Maksudnya kriteria samplingnya apa? Misalnya dia sudah menjadi owner usaha yang sama selama minimal berapa tahun. Kemudian memang memiliki pasar yang berorientasi hijau. Kan nggak semua UMKM itu ada green market orientasinya kan? Ya nggak sih? Iya benar. Ya, jadi kriteria-kriterianya juga harus masuk di situ gitu. Jadi eh kemudian selain itu ada data sekunder. Itu maksudnya apakah dari sekian variabel itu ada yang datanya bukan dari kuesioner, ada yang datanya diambil dari data sekunder atau data sekunder itu hanya digunakan untuk apa namanya? Untuk sebagai data awal. Itu juga harus clear sih. Siap, Bu. Mm-mm. Gitu. Karena kan ini membingungkan ya, apakah data sekunder itu nanti yang dipakai di salah satu variabel itu datanya ternyata bukan primer, dicampur, atau ternyata ada data sekundernya gitu. Jadi kan eh, teknik olah datanya juga bisa jadi berbeda gitu. Nanti coba dipikirkan, bukan dipikirkan maksudnya apa yang tiba-tiba di sini ada data sekunder. Makanya mungkin biar lebih terstruktur dibuat outline dulu gitu ya. Kemudian habis itu pengukuran. Jadi pengukurannya ini oke, boleh mungkin pengukuran biasanya di atasnya populasi dan sampel. Jadi variabel ini diukurnya dengan apa gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada, ini benar pakai EVA atau pakai confirmatory factor analysis? Kenapa pakai exploratory factor analysis? Atas-atas tadi, belum, nggak usah diturunin Pak Firman. Ini nih bawahnya nih. Sebelum survei final, peneliti melakukan uji coba. Ya nggak yang tadi. Pak harus Bukan. hafal tesisnya sendiri nih. Yang tadi nih, Oh ini. exploratory factor analysis. Kenapa pakai EVA? Kenapa nggak CFA? Wah, itu Nah, mungkin nanti saya pelajari ya, lagi, Bu. kan harus tahu. Misalnya gini, kalau saya pakai satu variabel dari satu sumber kuesioner aja, ya CFA aja, kan mengkonfirmasi yang dia pakai. Namun jika misalnya saya menggabungkan atau Pak Firman menggabungkan satu variabel dari banyak kuesioner yang udah dipakai orang lain sebelumnya, atau ada yang ditambahkan, nah kayak gitu, itu ya itu CFA gitu Ya, ya. oh, siap, siap. Iya. Sebentar, sebentar aja, sebentar. Oh, karena ada tamu nggak enak. Prof juga. Oke, jadi harus clear. Nah, kemudian kalau emang pakai EFA ya nggak apa-apa. Tapi alasannya biasanya sih kalau kita pakai explorator itu ada satu variabel yang eh, indikator alat ukurnya tuh sumbernya banyak, nggak cuman dari satu sumber gitu. Makanya kita explore dulu yang kita pakai yang mana. Apakah semua itu. Nah, jadi dan ini ada kalimat kata-katanya bukan sebelum survei final, peneliti melakukan uh, bu- uji coba, kemudian dilakukan uji validitas. Jadi harus ada kata-kata uji validitas karena kan EVA atau CFA itu adalah untuk memvalidasi apakah Hmm. kuesioner yang kita susun itu adalah indikator yang tepat atau bukan. Yang tadi Mas. Iya, iya, siap, Yang siap. tadi, jadi Yang di jangan sini ya. digeser. Iya, karena kan nggak tiba-tiba pakai FA. Maksudnya pakai CFA atau pakai EFA itu untuk apa? Kan untuk uji validitas dan Validasi. reliabilitas di awal. Itu harus clear gitu ya. Kemudian eh analisis datanya bukan pakai Smart PLS ya, tapi SAM PLS. Smart PLS kan nama softwarenya. Oh, Justru nama metode statistiknya SAM. SAM-nya adalah SAM PLS. Nah, kenapa pakai SAMPLS juga harus dijelaskan sih seharusnya kenapa alasannya baru. Nanti kalau kita menggunakan Smart PLS sebagai alat olah datanya, sebagai apa namanya, sebagai softwarenya setelahnya dong. Karena kan kita harus ngasih tahu dulu alat apa metode statistiknya, baru kita menggunakan softwarenya software apa gitu.
ya kan? Siap, Nah, siap, Bu kemudian juga Dokter. dikasih tahu alasannya. Kemudian di sini kan ada langkah-langkahnya. Coba Pak Firman di scroll lagi ke bawah baru. Nah, kalau ada kayak gini, misalnya ada kemampuan, ini kan ada sitasi harusnya. Artinya kalau kita detail seperti ini, harusnya ada sumbernya. Saya yakin kata-kata ini harusnya bukan dari Pak Firman, betul ya? Iya, 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 jangan benar. sampai kita menulis sesuatu yang walaupun itu benar, namun sebetulnya bukan dari kita karena ini ranahnya akademik ya. Sumbernya minta tolong ditulis ya, Pak Firman Siap, ya. Jadi apapun itu kita boleh kok mengcopy tulisan orang, tapi si orangnya kita tulis namanya gitu. Jadi walaupun ini bukan di bagian variabel, bukan di hubungan antar variabel, setiap bagian yang memang kita menggunakan sitasi atau sebetulnya kita mengambil dari sebuah sumber, ya sumbernya wajib diambil dan dia masuk ke dalam daftar pustaka, gitu ya. Jadi siap, siap. jangan sampai tidak ditulis nih. Saya ini benar, namun, nah tolong dituliskan namanya siapa gitu. Oke, nah sekarang saya mau lihat lampiran duanya Pak Firman. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti betul-betul harus orang yang tahu ya tentang ini. Kemudian, apa kalimat-kalimat ini kan spesifik ya, Pak Firman. Jadi, Iya, memang yang mengisi harus betul-betul tahu terkait dengan regulasi kayak gitu-gitu ya. Oke, kemudian boleh di-scroll lagi, Pak Firman. Nah, mungkin ini nih. Pak Firman, ini nih, Pak Firman harus bisa jawab nih, kenapa pakai FA? Karena lihat nih, satu kuesioner GMO ini kan yang diadopsi dari 4 sumber. Maka kita harus eksploratory. Tapi kalau misalnya satu variabel diadopsi dari satu sumber, biasanya CFA gitu. Ini kelihatan ya, Pak Firman ya. siap, siap. Cuman kalau EVA juga harus dijelasin tujuan EVA itu apa. Nggak tiba-tiba Peritas menggunakan EVA, ngapain di Peritas pakai EVA kan harus tahu itu untuk apa, memvalidasi, memastikan dari sekian indikator ini yang mana yang apa namanya hmm, bisa cocok untuk variabel GMO gitu. Jadi harus dijelasin kenapa pakai EVA gitu ya. Siap, Oke, siap. oke. Nah ini kayaknya pertanyaannya susah ya. Maksud saya eh, susah loh. Maksudnya untuk bisa menjawab pertanyaan ini kan betul-betul spesifik banget perusahaannya memang sudah melakukan ini semua gitu. Makanya ini yang harusnya masuk dalam kriteria sampel gitu, Pak Firman. Sebenarnya taunya kriteria kita sampel kita itu apa ya kita balik lagi ke indikatornya apa sih itu ya. Ini kan belum ada tadi kriteria sampelnya seperti apa. Oke, kalau dari saya itu aja Pak Dokter Safuan. Ini Pak Ya. Tantrinya lagi ada tamu dan rapat. Boleh ditutup Pak Firman atau Pak Safuan, saya kembalikan ke Pak Safuan dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dr. Rina dan Prof. Tantri atas arahan dan masukannya. Demikian dari ini proposal tesis ya dari Mas Firman. Untuk Ibu gimana kita ini lanjut aja atau gimana Bu? Oh, Lanjut ya. kita diskusi dulu, Pak Ya. Firman. Saya letakkan di close dulu kali untuk Oke. ininya. Heeh. Close dulu Pak Firman. Oke. Oke, ini Pak Tantri lagi ada tamu. Pak Firman, Baik. saya letakkan di waiting room dulu. Recordingnya boleh di stop dulu, Pak Firman. Siap, Bu.